Oke, ini tadi sudah disebut. Kalau digambar begini. Jadi kesadaran manusia itu bergerak dari despotisme menuju demokrasi, city state, itu yang Yunani Romawi tadi, dan puncaknya adalah Jerman. Dari sisi kebebasan, dunia oriental, ya oriental itu kan timur. Orientalisme itu kajian ketimuran. Yang di zaman itu memang banyak dilakukan dalam rangka memahami timur. Kenapa kok mau capek-capek memahami timur? Wong orang timur aja nggak mau memahami dirinya, biar bisa dijajah. Ya, zaman itu begitu memang. Kan Barat sedang ekspansif-ekspansifnya, sedang ganas-ganasnya mengembangkan ilmu dan meluaskan wilayah jajahan. Di sekitar eranya Hegel ini, kalau di Indonesia 1800-an 10 sekian itu kan di Indonesia sedang dijajah oleh Inggris. Setelah diawali oleh Belanda dengan VOC-nya, nanti dijadikan rebutan Belanda, Inggris, Portugis. Belum lagi nanti siapa? Jepang mau ikut-ikutan. Lumayan dia dapat 3,5 tahun. Kalau Belanda kan sampai 3,5 abad. Itu kan luar biasa. Tenang aja, orang Indonesia kuat kok. Kalau cuma dijajah aja enggak masalah. Sing jajah sing kesel. Ya. Jadi, nah itu dipelajari di antara senjatanya oriental ini. Dan dalam kesimpulannya Hegel, orang timur itu sistem sosialnya despotik. Ya kalau memang zaman itu kan belum lahir negara Indonesia, jadi ya raja-raja. Pusatnya ada pada raja. Jadi satu orang raja ditaklukkan cukup, negara akan takluk. Zaman dulu kan begitu. Kalau mau menaklukkan kerajaan, ngapain capek-capek melawan rakyat? Datang aja ke istana. Ken Arok cukup pesen keris 1 terus bunuh Tunggul Ametung, jadi dia raja. Tidak usah capek-capek pemberontakan. Jadi despotik, yang bebas hanya satu orang, rajanya. Yang lain harus manut sama raja. Semua yang lain tidak bebas. Itu era oriental. Naik kelas sedikit ke city state. City state itu lumayan demokratis, kayak Athena, Yunani itu kan sudah demokratis. Itu sebagian orang sudah bebas, tapi sebagian besar masih belum. Buktinya apa? Masih ada perbudakan. Jadi perbudakan itu juga mengikuti logika zamannya, jangan salah. Jangan disalahkan. Kok di Al-Quran masih boleh ya perbudakan? Loh, zamannya memang begitu. Kok datangilah istri-istrimu atau budak yang kamu miliki? Ya karena Al-Quran turun zaman itu. Masih membolehkan perbudakan meskipun pelan-pelan kemudian dihapus. Dan gak usah kamu marah-marahin, zamannya memang begitu. Logika zamannya memang begitu. Sama kayak poligami. Al-Quran itu kok tega sekali ya boleh poligami. Lah memang zaman itu begitu. Laki-laki itu diantara ketinggian status sosialnya adalah koleksi istri. Iya, di Arab zaman itu perempuan itu, loh alhamdulillah Islam datang. Jadi mending kayak manusia perempuan itu. Sebelumnya enggak kayak manusia, kayak properti, kayak barang. Bahkan kalau meninggal harus diwaris juga. Kalau bapaknya mau meninggal diwariskan. Nah, istriku yang nomor 1 sampai 3 buat anak pertama, istri yang nomor 2 sampai 4 buat anak. Bisa begitu. Jadi Islam datang kan tidak boleh gitu-gitu. Kalau istri boleh lebih 1 tapi maksimal 4 lah. Yaitu ya toleran. Nanti nggak boleh istri banyak, 1 aja kan kasihan juga laki-lakinya. Karena sebelumnya dia koleksinya bisa puluhan, bisa ratusan. Bayangkan punya istri 100 terus 1 aja, itu kan yo melas itu. Yo 4 lah. Nah, itu kan, tapi visinya memang emansipasi. Jadi zaman itu boleh istri banyak, itu 4 itu bukan nambah istri tapi mengurangi jumlah istri. Kalau hari ini kan 4 itu nambah istri.
Kalau dulu logikanya bukan nambah, tapi mengurangi. Mengurangi dari banyak jadi 4. Yo hari ini logikanya beda. Kalau nikah lebih 1 itu kan bukan mengurangi, nambahi. Ya kan, iya Pak, ya nambahi, masa mengurangi Pak, 1 jadi setengah. Jadi ya semangatnya memang berbeda. Nah, itu city state demokrasi. Kalau di negara awal, Yunani awal masih ada budak. Bahkan konon Sokrates itu pernah juga jadi budak. Plato pernah juga jadi budak. Karena biasanya negara itu kalau negaranya jatuh zaman itu, ya otomatis laki-lakinya jadi budak, perempuannya juga jadi budak, dijual. Jadi makanya beruntunglah orang-orang kurus, orang-orang yang lemah zaman itu. Kalau dijual tidak laku-laku. Yang dicari kan yang besar-besar untuk bantu perang, untuk bantu. Oke. Nah, di city state masih bagus, era klasik. Cuma ya masih banyak perbudakan. Puncaknya Jerman. Orang mulai bebas ngapain. Sebenarnya simbol Eropa mungkin yang dimaksud ya. Eropa zaman itu orang sudah bisa bebas, full. Silahkan ingin apa saja. Agama juga tidak dipaksa. Mau beragama monggo, mau tidak beragama monggo. Zaman itu kan menonjol ideologi agnostisisme sama sekularisme. Mau jadi orang soleh silahkan, nggak mau ke masjid juga silahkan, urusanmu. Agama jadi urusan privat, bukan urusan publik. Dan itu yang menurut Hegel puncaknya kesadaran manusia akan kebebasan. Dan akan ke situ semua, katanya Hegel. Tadi kan dibilang sejarah itu linier, pasti menuju ke sini. Buktinya apa? Buktinya hari ini tidak ada toh yang menyukai perbudakan misalnya. Perbudakan itu tidak rasional, maka lambat laun akan tidak ada perbudakan. Dipaksa atau tidak dipaksa. Kenapa? Tidak rasional, tidak logis. Peradaban mitos itu lambat laun juga akan hilang, diganti logos. Kenapa? Karena yang rasional tetap akan lebih menang. Proses menuju ke sini itu katanya Hegel ya sifatnya keharusan, deterministik. Pasti terjadi. Sejarah selalu bergerak ke arah yang lebih rasional. Jadi tidak mungkin berbalik prosesnya. Manusia jadi brutal lagi, saling bunuh lagi, insya Allah tidak. Akan lebih rasional. Macet bisa, tapi mundur tidak bisa. Gerakannya tetap linear ke depan. Nanti kita ke belakang ada teori-teori sejarah yang lain yang bilang sirkuler. Tapi katanya Hegel tidak. Secara umum akan linear ke arah yang lebih rasional. Bahwa ada momen-momen tertentu yang kelihatannya kok setback, sebenarnya enggak. Secara umum tetap geraknya dunia ke arah yang lebih rasional. Kalau puncaknya adalah kebebasan penuh, nanti di mana-mana akan lahir kebebasan penuh. Kalau enggak ya akan lahir pemberontakan. Itu ramalannya Hegel. Jadi ada kesadaran akan kebebasan. Terus nah, cuma katanya Hegel, kebebasan juga ada jenisnya. Ada kebebasan formal, ada kebebasan substansial. Kebebasan formal itu bebas dari sifatnya individual. Kalau kebebasan substansial itu bebas untuk sifatnya sosial tapi tidak individual. Kalau bebas untuk kok individual, ya nanti lahirnya anarki. Sifatnya sosial, maksudnya apa? Mewujudkan cita-cita sosial. Secara formal kita harus bebas dari penindasan, dari hegemoni, dari dominasi dan macam-macam. Itu bebas secara formal. Kalau sudah begitu kita masuk ke bebas substansial. Ketika masyarakat bebas mencita-citakan sendiri, punya ideal sendiri, itu berarti kebebasan substansial. Jangan individual.